Pada tahun 1939, hiduplah seorang pianis Yahudi yang bernama Spillman, bertepat di kota Warsaw yang berada di negara Porlandia. Spillman menggantungkan hidupnya dengan bermain piano dari hari ke hari. Di suatu pagi yang cerah, Spillman sedang menyiarkan permainan piano dari jari-jari lentiknya di radio. Namun, tak lama setelah itu, terdengar sebuah dentuman keras. Yang ternyata berasal dari sebuah ledakan. Ledakan itu terjadi karena Nazi Jerman telah berhasil menembus pertahanan dari Porlandia. Dan dari sinilah kisah perjuangan dari Spillman dimulai. Kisah ini dibuat berdasarkan kisah nyata yang diangkat menjadi sebuah novel, di mana ia menuliskan jika ledakan yang sangat keras itu membuat para pekerja yang ada di dalam gedung itu menjadi ketakutan. Situasi yang sangat hingar-bingar pun terjadi dan tanpa sengaja Spillman bertemu dengan seorang wanita. Wanita itu bernama Dorota, di mana Dorota ini merupakan salah satu penggemar dari Spillman. Hari-hari pun berlalu dan Spillman masih menjalankan hari-harinya dengan cukup normal. Namun tanpa ia sadar, Jerman telah memenangkan perang terhadap Porlandia. Dan oleh karena itu, kini Jermanlah yang berkuasa di tempat Spillman dan keluarganya tinggal. Jerman pun bertindak semena-mena terhadap warga yang ada di sana. Mereka membuat peraturan-peraturan khusus yang kurang masuk akal. Dan juga menindas warga Polandia yang memiliki garis keturunan Yahudi. Perlahan tapi pasti, warga Yahudi yang berada di Porlandia pun semakin terusik, di mana mereka mulai dibedakan dan dianggap hina dibanding manusia-manusia yang hidup di sana. Uang yang dimiliki oleh orang-orang ini pun dibatasi. Mereka juga tidak diperbolehkan bekerja dan juga tidak diberikan akses menggunakan jalan-jalan setempat. Spillman juga cukup kesulitan karena seluruh tempat tidak mengizinkan kaumnya masuk ketika ia hendak berkencan dengan Dorota. Para Yahudi yang hidup di zaman itu dipaksa menggunakan lambang di lengan mereka sebagai tanda jika mereka merupakan kaum yang terpojok. Dan apabila kaum Yahudi itu melakukan pelanggaran, maka Nazi Jerman tak akan segan-segan untuk mengeksekusi mereka begitu saja. Hingga akhirnya Jerman semakin berkuasa dan seluruh kaum Yahudi yang berada di bawah kekuasaan mereka pun dikumpulkan menjadi satu. Mereka digiring ke tempat itu dan tembok pembatas kehidupan pun mulai dibangun. Kota bersejarah itu pun dikenal dengan nama ghetto. Di perjalanan menuju kereta pengasingan, Spillman bertemu dengan Dorota yang membuat mereka harus berpisah karena Dorota tidak berdarah Yahudi, sehingga hal itu membuatnya menjadi aman. Di kota ghetto itu, para kaum Yahudi berjuang untuk bertahan hidup. Namun kelaparan dan krisis kesehatan tak bisa terelakkan. Hingga akhirnya terlihat banyak orang-orang mati yang tergeletak begitu saja di jalan. Para Yahudi itu merasa sangat kesusahan karena mayoritas dari mereka tidak mendapatkan pekerjaan. Namun Spillman masih beruntung karena memiliki skill di bidang musik yang bisa menyelamatkan kehidupannya. Suatu hari, Spillman yang baru saja pulang bekerja menemukan dua orang anak yang hendak pulang ke ghetto setelah berusaha mencuri makanan di pemukiman orang Jerman. Namun, salah satu dari anak itu tersangkut dan langsung dipukuli oleh tentara Jerman yang bertugas menjaga keamanan. Di sisi lain tembok itu, Spillman pun berusaha untuk menyelamatkan anak itu. Namun sayang, nyawa anak malang itu tak tertolong. Meskipun raganya berhasil lepas dari jeratan tembok penghalang itu. Kekejian Jerman juga semakin terlihat di sebuah malam. Kala itu Spillman dan keluarganya sedang makan bersama di sebuah apartemen tempat mereka bersemayam.
Kala itu, suara riuh dari tentara Jerman pun membuat mereka gentar dan langsung mematikan lampu. Ternyata tentara Jerman itu menerobos masuk ke sebuah apartemen yang berbeda, persis di depan apartemen Spillman. Di sana, keluarga yang sedang makan itu pun diusik. Dan seorang kakek tua yang tak mampu berdiri untuk memberikan salam langsung dieksekusi dengan cara yang tidak biasa. Tak hanya si kakek, namun seluruh keluarganya juga dieksekusi, di mana mereka diberikan waktu untuk berlari, namun timah panas dari senjata api milik tentara Jerman itu langsung mengakhiri mereka. Suatu pagi, Spillman sedang bekerja pun dihampiri oleh adik perempuannya yang memberi suatu kabar di mana Henry adik mereka tertangkap oleh pihak Jerman. Mendengar hal itu, Spillman pun langsung bergegas untuk pergi mencari sang adik tercinta itu. Ia pun sampai di sebuah kerumunan yang sangat ramai. Di sana, Spillman memohon pertolongan kepada seorang polisi bernama Itzhak. Karena Itzhak dahulu adalah temannya yang kini bekerja kepada Jerman. Itzhak pun akhirnya membantu Spillman, meskipun awalnya ia menolak. Dan singkat cerita, Henry berhasil keluar dari sana dan Spillman menuntunnya pulang. Waktu pun terus berjalan, hingga akhirnya sebagian besar kaum Yahudi mendapatkan pekerjaan di sebuah industri. Keluarga Spillman pun termasuk di dalam orang-orang itu. Namun tampaknya Jerman tidak senang akan hal itu. Dan suatu malam, ketika mereka sedang disergap dan dipaksa untuk menghentikan kegiatan tersebut, dalam aksi militer itu, semakin jelaslah bahwa pihak Jerman memang tidak segan-segan menghabisi nyawa mereka. Hal itulah yang membuat orang-orang Yahudi yang ada di sana tidak bisa melakukan apa-apa dan mengikuti setiap arahan dari militer tersebut. Suatu ketika, sebuah perintah didengungkan agar para Yahudi yang berada di kota itu mengikuti arahan ke sebuah tempat. Di sana, Spillman dan keluarga pun berkemas, dan mereka berharap mendapat kehidupan yang lebih baik di sana. Keterbatasan dan keterpurukan ekonomi keluarga Spillman pun semakin mempererat keharmonisan mereka, di mana terlihat mereka rela membeli karamel batangan dan memakannya bersama-sama, meskipun masing-masingnya mendapat bagian sepotong kecil saja. Setelah itu, kereta pun tiba. Perbincangan orang-orang di sana mulai menimbulkan spekulasi yang beragam, di mana beberapa orang berpikir mereka akan dipaksa bekerja, dan beberapa orang lain menganggap jika mereka akan dijadikan prajurit paksaan Jerman. Namun, Itzhak yang merupakan kawan lama dari Spillman sekaligus prajurit Jerman pun menarik Spillman tepat sebelum ia naik ke kereta. Nampaknya Itzhak mengetahui kemana arah dari kereta tersebut berjalan. Tragedi Holocaust yang sangat kelam itu pun terjadi. Terlihat Spillman hanya bisa menangis mengikhlaskan keluarganya yang kini habis dibasmi oleh Jerman itu. Di sanalah ia pun menghampiri tempat dirinya bekerja yang kini telah hancur setelah diporak-porandakan Jerman. Ternyata di sana ada teman dari Spillman yang sedang bersembunyi. Spillman pun ikut bersembunyi di sana sambil menceritakan apa yang terjadi. Keesokan paginya, para warga Yahudi yang tersisa pun dibawa keluar dari tempat itu untuk dipekerjakan secara paksa. Sebelum itu semua, orang-orang yang dianggap tidak layak bekerja dan berpotensi menimbulkan masalah pun dieksekusi. Lalu singkat cerita, Spillman pun bekerja di sebuah proyek milik Jerman. Namun, Spillman yang tidak terbiasa bekerja berat pun melakukan kesalahan. Hal inilah yang membuatnya dihukum dan akhirnya dipindahkan menjadi bagian penyuntir bahan baku makanan. Kala itu, teman kantor dari Spillman ternyata berada di proyek yang sama dengannya. Di sana Spillman pun diberitahu bahwa beberapa orang Yahudi telah mempersiapkan diri untuk melawan Jerman. Mereka pun membuat gerakan revolusioner
yang siap melawan ketidakadilan terhadap mereka. Spillman pun mengambil bagian dengan menyelundupkan beberapa senjata untuk melakukan gerakan perlawanan tersebut. Dan di suatu malam, Spillman bertemu dengan teman lamanya yang bernama Janina. Terlihat Janina memiliki suami seorang Porlandia asli yang membuatnya aman dari penindasan yang terjadi. Suami Janina itu pun turut serta membantu Spillman untuk mendapatkan perlindungan, di mana ia diberikan tempat tinggal yaitu di sebuah apartemen milik orang Porlandia. Di sana, Spillman langsung dapat melihat dengan jelas situasi perbatasan yang sepertinya akan menjadi tempat perjuangan. Beberapa hari setelah itu, para pemberontak pun mulai bergerak. Di perbatasan itu, mereka melancarkan serangan yang akhirnya membuat Jerman kewalahan. Hal itu pun memancing Jerman untuk menjadi lebih keji. Mereka pun membawa meriam api yang akhirnya membuat benteng para pemberontak itu hancur. Lalu para pemberontak yang tertangkap langsung dieksekusi. Kaum Yahudi pun semakin terpojok. Orang yang membantu Spillman pun datang dan menyuruh Spillman melarikan diri. Hal itu disadari karena temannya itu kini berstatus buronan, karena kegiatan penyelundupan senjata itu sudah diketahui. Namun Spillman menolak pergi dari sana, hingga akhirnya suatu malam keberadaannya diketahui oleh tetangga yang berada di sana. Hal itu terjadi karena Spillman membuat keributan dengan menjatuhkan piring. Spillman pun kini harus melarikan diri dari sana. Ia pun menuju tempat di mana temannya tadi memberikan alamat. Alamat itu ternyata menunjukkan ke rumah Dorota yang telah menikah dengan pria lain. Suasana hati dengan penuh rasa sesak dan kecemburuan pun terpancar dari wajah Spillman. Namun saat itu yang ia butuhkan adalah perlindungan. Suami dari Dorota pun memberikannya tempat tinggal yang berada di dekat pangkalan militer. Hal itu membuat Spillman harus selalu berhati-hati, hingga ia pun tak berani memainkan piano yang ada di sana karena takut keberadaannya diketahui. Spillman pun tetap hidup dengan keterbatasan bahan makanan, hingga ia pun memakan kentang busuk yang tersisa di sana. Hal itu pun membuatnya jatuh sakit, dan dengan terpaksa suami dari Dorota memanggil dokter ke sana. Saat itu, Spillman divonis dengan penyakit kuning. Namun Dorota tidak perlu khawatir karena kondisi Spillman perlahan akan membaik. Kala itu, Dorota juga berpamitan kepada Spillman karena dia akan pergi ke kota itu untuk tinggal bersama ibunya. Hal itu terjadi karena Jerman semakin menguasai kota. Hari pun berlalu dan Spillman kini membaik. Namun hari itu Spillman melihat perlawanan Yahudi dari jendelanya. Perlawanan keras itu pun memaksa Jerman menghancurkan kota tersebut dengan tank yang mereka miliki. Abra a porta! Apartemen yang ditempati Spillman pun menjadi salah satu sasarannya. Di mana kala itu Spillman harus mencari tempat lain untuk melanjutkan kehidupannya. Ia pun menemukan rumah sakit kosong yang menjadi tempat tinggalnya. Di sana, Spillman yang kehausan juga terpaksa meminum air bekas pembersih lantai. Meskipun begitu, Spillman masih sangat bersyukur karena masih dikaruniai kemampuan untuk bertahan hidup sampai saat itu. Tak berselang lama, rumah sakit itu pun berniat dihancurkan oleh Nazi Jerman. Spillman pun tak memilih pilihan lain selain kabur dan mencari tempat lain. Namun begitu terkejutnya ia ketika melihat bahwa semua gedung yang ada di kota itu telah hancur berkeping-keping. Meskipun kakinya sempat cedera setelah melompat dari rumah sakit, Spillman tetap berusaha mencari tempat untuk berlindung.
dan ia menemukan loteng rumah yang cocok untuk menjadikan tempat persembunyiannya. Di sana, Spillman menemukan mentimun kaleng yang hendak ia jadikan santapan. Namun keterbatasan alat membuatnya bingung untuk membukanya. Di malam hari, ia pun kembali mencoba membukanya. Dan ia pun kembali terkejut setelah melihat jika seorang perwira Nazi yang bernama Kapten Wilm telah berada di dekatnya. Spillman pun langsung terdiam ketakutan. Namun Kapten Wilm tak melakukan apa-apa dan hanya bertanya tentang masa lalu dari Spillman. Karena Spillman mengatakan bahwa dulunya ia adalah seorang pianis, maka Kapten Wilm pun menyuruhnya bermain piano di sebuah ruangan berisikan piano. Spillman pun mulai memainkan Blade in the Jimmy Roar, karya dari Chopin. Yang berhasil membuat Wilm terkesan, dan akhirnya ia bertanya di mana Spillman bersembunyi. Spillman yang ketakutan pun menunjukkan ruangan kosong di loteng itu. Dan setelah itu sang kapten pergi begitu saja. Spillman pun menangis karena terharu sekaligus meluapkan ketakutan yang telah ia tahan. Hari-hari pun berjalan dan Kapten Wilm kembali menemuinya. Di sana sang kapten memberikan makanan kepada Spillman dan memberitahunya jika mereka sedang berperang dengan Rusia. Maka Spillman harus bertahan di tempat itu sedikit lebih lama. Karena bantuan itu, Spillman dapat bertahan hidup sampai akhirnya Kapten Wilm kembali datang dengan makanan yang lebih banyak lagi. Di sana, Kapten Wilm mengungkapkan jika Jerman telah kalah dan mereka harus mundur. Spillman pun sangat berterima kasih kepada Kapten Wilm karena membiarkannya hidup, bahkan malah membantunya. Namun Kapten Wilm hanya bisa menjawab jika itu merupakan bantuan dari Yang Maha Kuasa kepada dirinya. Sebelum berpisah, Kapten Wilm pun memberikan mantelnya kepada Spillman yang terlihat sangat renta. Hari-hari pun berlalu. Di sebuah pagi, Spillman terbangun karena sebuah mobil yang melintas dengan bendera Porlandia yang berkibar. Spillman pun sangat senang karena akhirnya Porlandia merdeka. Ia pun keluar memeluk warga lain sebagai luapan kebahagiaannya. Namun warga sekitar mengira jika Spillman merupakan tentara Jerman yang tertinggal. Tembakan peluru pun dilepaskan untuk melumpuhkannya. Namun Spillman berusaha menjelaskan jika ia merupakan warga Porlandia juga. Dan akhirnya Spillman dievakuasi untuk mendapatkan perawatan dan makanan lalu memulihkan kondisinya. Sementara itu, ternyata prajurit Jerman ditangkap dan Wilm merupakan salah satunya. Di sana, Wilm meminta bantuan kepada seorang musisi untuk mengabari Spillman terkait keberadaannya. Saat itu, Spillman telah pulih dan mendapatkan pekerjaan kembali. Teman musisinya pun bercerita tentang Kapten Wilm yang tertangkap dan memerlukan bantuannya. Namun ketika Spillman datang, lokasi itu telah kosong dan bersih seakan tak ada yang terjadi. Entah apa yang terjadi pada Kapten Wilm, namun Spillman hanya bisa berdoa agar ia terlindungi karena perbuatan baik yang telah dilakukannya. Film pun berakhir dengan Spillman yang kini bermain untuk sebuah orkestra besar di pusat kota Porlandia yang telah merdeka itu. Catatan kaki kecil pun tertulis di akhir film, di mana Spillman meninggal pada tahun 2000 di usia yang ke-88 tahun. Sementara Kapten Wilm meninggal pada tahun 1952 sebagai tahanan perang dari Uni Soviet. Selamat tidur teman-teman. Sampai jumpa di video selanjutnya.